Hai teman-teman, selamat sore. I'm sorry for beberapa hari ini, mungkin hampir seminggu ya, nggak upload challenge aku. Tapi tenang, aku bakal ngejelasin kenapa alasannya. Beberapa hari terakhir aku nggak melakukannya. Insya Allah untuk jawabannya ada di video ini. Sebelumnya, ini mungkin pembahasannya juga akan nyambung ke arah yang memberikan kenapa alasan aku tidak upload beberapa hari terakhir. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Oke, jadi aku belajar dari kehidupan. Beberapa terakhir ini aku mencoba untuk mengamati dan mencoba mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi dan apa yang aku lakukan seperti itu. Dan aku mendapatkan sebuah hal yang luar biasa untuk aku pribadi terutama, dan aku rasa kayaknya ini juga bisa jadi reminder buat teman-teman semuanya. Gini, ternyata ketika misalkan kita itu lagi menginginkan sesuatu atau berusaha untuk mendapatkan suatu hal atau lagi berusaha untuk menyelesaikan suatu hal seperti itu, ada fase dimana kita itu istirahat juga nggak apa-apa kok, kayak gitu. Artinya apa? Artinya kita itu selalu punya ruang untuk bisa istirahat, dan kita juga nggak apa-apa banget kalau misalkan kita ngasih jeda sedikit waktu untuk kita lebih bangkit lagi di sana. Artinya, jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayak butuh istirahat, butuh mengumpulkan energi, itu nggak apa-apa banget buat istirahat tanpa harus memaksakan. Sekalipun target kamu misalkan akhirnya nggak tercapai misalnya gitu, tapi memberi jeda itu bukan berarti kita menunda, bukan berarti kita itu tidak menyelesaikan target kita, tapi kita sedikit kasih ruang dan juga memberi jeda, dan artinya di situ kita memberikan ngasih energi kembali untuk diri kita sendiri sebelum kita melanjutkan dan menyelesaikan misi-misi kita, mungkin seperti itu. Jadi artinya aku belajar, karena jujur aku juga termasuk tipikal yang masih kayak apa-apa tuh ya udah harus selesai di hari itu juga gitu. Meskipun misalkan kondisiku lagi nggak baik-baik aja. Nah, tapi aku mencoba untuk memahami bahwasanya itu salah. Kenapa aku tidak berusaha untuk uh, mencoba memahami hal itu gitu. Kayak ini tuh sebenarnya hal yang harusnya kita itu paham gitu ya, kapan kita itu harus istirahat, kapan kita itu harus memberi jeda. Dan oke, pernah nggak sih kita itu juga ngerasa kayak takut banget dengan kita menunda satu hari, dengan kita istirahat sejenak, kita takut rencana kita itu gagal dan sebagainya. Enggak. Contoh misalnya kecilnya kayak gini deh. Gini, contoh misalkan kamu lagi program diet misalnya, dan kamu ngerasa di hari itu mau nggak mau, jadi ini di luar kendali kamu ya. Ada suatu hal yang kamu harus, misalkan harus makan yang itu tuh nggak sehat ibaratnya gitu, dan kamu kayak nyesel di sana dan kayak pokoknya berlarut-larut gitu, kayak kamu sedih dan sebagainya. Itu padahal nggak apa-apa banget loh, nggak apa-apa banget gitu. Yang penting selama kita nggak berhenti dan ya betul-betul off di sana, ya nggak apa-apa. Memberi jeda itu bagian dari sebuah perjalanan bagi aku. Kayak uh, kemarin aku sempat off di akun media sosial di IG terutama ya sekitar 2 minggu, dan aku merasa
aku jauh lebih menemukan diriku di sana dan lebih tenang aja, lebih enjoy untuk menjalani kehidupan. Bukan berarti ketika aku eh, tidak menonaktifkan IG itu aku tidak bahagia, enggak. Aku sebenarnya fan-fan aja, cuma aku ingin mendapatkan suatu hal yang lebih baru dan belajar lebih banyak lagi dan bisa melihat kehidupanku lebih tenang lagi tanpa harus hadir di media sosial kayak gitu. Dan mungkin ini juga dialami sama teman-teman juga yang mungkin barangkali merasakan hal yang sama kayak aku. Jadi ketika misalkan kamu ada suatu hal yang kamu butuh istirahat banget, nggak apa-apa, ayo ambil jeda dan melangkah lagi. Jeda itu bukan berarti kita menghentikan, enggak, tapi kita mengasih ruang dan juga menumpuk kembali semangat-semangat kita, energi-energi kita yang mungkin sempat terkuras habis kayak gitu. Ya, jadi buat kalian semua yang ngerasa kayak butuh jeda, butuh istirahat, nggak apa-apa banget buat ambil jeda itu. Jangan terlalu uh, menyutur diri sendiri. Akhirnya kita nggak punya ruang untuk istirahat. Itu juga nggak baik karena sesuatu yang berlebihan juga kan nggak baik juga gitu. Nah, kita boleh mengejar target dan sebagian dalam kehidupan kita. Tapi aku juga belajar satu hal dan kalau nggak salah aku sempat baca buku yang isinya tuh intinya uh, bilang kayak gini, kalau misalkan kita boleh mengejar mimpi, target kita, tapi jangan sampai kita tidak menikmati kehidupan kita. Aku kayak, oh my god, bener banget sih, kita boleh aja loh mengejar mimpi dan sebagainya, tapi kita jangan sampai kehilangan momen gara-gara fokus ke arah situ. Artinya kita misalkan jadinya lupa untuk berkumpul dengan keluarga kita atau mungkin sekedar main-main dengan teman-teman kita. Kenapa? Karena kita fokus ke mimpi itu. Akhirnya kita kehilangan momen-momen yang luar biasa dalam kehidupan gitu. Artinya ya kita nggak apa-apa kejar mimpi kita, kejar target kita, tapi ingat kita harus berusaha untuk menikmati kehidupan kita juga dengan cara ya tetap hadir, nggak begitu harus 100% kita fokus sampai melupakan segalanya, enggak. Artinya kita harus tahu porsi dan sebagainya, dan mungkin beberapa dari kita terkadang itu lupa dengan hal kecil kayak gini. Kita selalu memfokusir semuanya dalam satu hal yang mungkin seharusnya kita nggak boleh seperti itu gitu. Nah tapi nggak apa-apa, namanya juga kehidupan, kita harus terus belajar dan juga berproses. Artinya ketika misalkan kita sudah paham dengan hal itu ya ayo kita uh, terapkan kayak gitu. Jangan sampai kita udah tahu satu hal tapi kita justru malah nggak bisa mengambil pelajaran dari hal itu gitu. Itu sih, jadi aku selalu berusaha untuk mengambil pelajaran dari setiap hal yang aku alami di setiap harinya, karena kehidupan adalah hanya tentang pembelajaran setiap saat dan tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi ayo kita belajar untuk mengambil hikmah dari kehidupan kita sebanyak-banyaknya semampu kita, dan apa yang kita bisa kita lakukan, selebihnya kita serahkan ke Allah. Nah, mungkin itu beberapa juga yang bisa ini ya menjelaskan dan juga alasan kenapa aku sempat uh, off dulu dan tidak melanjutkan challengeku, but aku tetap menjalani dan menyukai prosesku saat ini apapun itu, dan terlepas dari segala masalah yang datang dalam kehidupan kita, semoga selalu Allah mudahkan, semoga Allah selalu lancarkan apapun itu, dan tidak perlu meminta untuk dihilangkan dari masalah-masalah, karena masalah bagian dari bumbu-bumbu kehidupan. Kita minta ke Allah, semoga Allah kuatkan kita untuk menjalaninya. Cukup itu, insya Allah semuanya akan Allah permudah dengan izinnya. Dan mungkin itu yang bisa aku sampaikan di video aku kali ini. See you in next video and goodbye.